Pak Reza, mungkin bisa dijelaskan Pak, kenapa tuntutan untuk Ahmad Rozoni sendiri bisa sampai 12 tahun nih Pak? Dan denda 2 miliar itu. Kalau tuntutan sesuai undang-undang ya, dakwaannya kan pasal 114 ayat 1 masih memungkinkan 12 tahun. Pertimbangannya apa Pak? Pertimbangannya yang pertama, dia kan sebagai pemberi modal dalam bisnis jual beli narkotika antara Muhammad Amar Akbar alias Ahmad Rozoni dengan saksi Akri Hohakai. Kami ulangi, Akri Hohakai. Dia sebagai pemberi modal di situ. Jadi terhadap Ahmad Rozoni ini termasuk kategori pecandu yang juga terlibat dalam peredaran gelap narkotika berdasarkan fakta hukum selama persidangan. Nah, untuk hasil jual belinya itu sudah diterima Ahmad Rozoni sendiri atau masih belum diterima? Sesuai keterangan saksi yang kemarin, alat bukti, ya kan dia menjelaskan bahwa telah mentransfer sejumlah uang senilai, kalau nggak salah ingat saya ya, itu kan keterangan 2 minggu lalu, ada 12 juta, ada 5 juta, dan ada 5 juta lagi cash. Yang transfer, bukti transfernya ada di percakapan WhatsApp antara Ahmad Rozoni dan Akri Hohakai. Dan WhatsApp itu sudah kami perlihatkan di persidangan. Berarti untuk hasil penjualan narkobanya memang sudah diterima ya Pak sama Ahmad Rozoni dari hasil fakta persidangan? Sudah diterima, jadi dari hasil jual beli narkoba, Ahmad Rozoni ini keuntungannya dibagi 2. Yang pertama dijanjikan untung 5 juta, yang kedua untung dapat 5 gram sabu gratis. Sabu 5 gramnya sudah diterima. Nah, yang jadi barang bukti sekarang ini sabu dari hasil pembelian itu, jual beli itu yang 5 gram dijanjikan itu sama bandarnya. Nah, kenapa untuk si Akri ini sendiri malah justru lebih kecil nih Pak, jeratan hukumnya? Oh, sudah kami terangkan dalam tuntutan tadi ya kan, bahwa tuntutan pidana itu ada alasan memberatkan dan meringankan. Yeah. Alasan memberatkannya, Ahmad Rozoni tidak mengakui perbuatannya sebagai pemodal, berbelit-belit. Nah, sedangkan Akri mengakui tidak berbelit-belit dan terus terang. Itulah pertimbangan kami kenapa Akri lebih rendah tuntutannya. Bang, mungkin ini dari pihak Ahmad Rozoni juga menanyakan perihal asesmen rehabilitasi yang belum dilakukan karena sudah ditetapkan oleh hakim ya. Oke. Jadi itu sudah mereka meminta ke hakim ya, Ahmad Rozoni melalui penasihat hukum dan kemudian dikabulkan hakim. Penetapan itu kami baru terima pada sidang kemarin, tanggal 9. Sehubungan dengan ini ditemukan fakta bahwa dia adalah termasuk dalam peredaran gelap narkotika dan barang buktinya lebih dari aturan untuk melakukan asesmen terpadu. Gitu. Asesmen terpadu itu regulasinya, aturannya mestinya barang bukti yang disita di bawah 1 gram jika sabu. Ya kan, ada di peraturan kejaksaan, ada di peraturan Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Di peraturan bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua Mahkamah Agung pun ada, juga berbicara begitu. Jadi diatur sebenarnya jumlah BP ini, mana yang bisa direhabilitasi, mana yang bisa diasesmen, mana yang tidak. Nah, ini kan tidak bisa dengan fakta-fakta yang ada, makanya terhadap penetapan itu kami mohon petunjuk kepada pimpinan bagaimana terkait pelaksanaannya. Gitu? Terima kasih. Berarti secara nggak langsung ditolak ya Bang, asesmen dari ini. Oh, yang berwenang nolak bukan kami. Kalau kami hanya mengantarkan ibaratnya. Dari penetapan tersebut kami antarkan nanti ke BNN apabila pimpinan berpendapat begitu. Yang berwenang menolak nanti kan tim asesmen terpadu. Di situ ada jaksa juga dari Kejaksaan Tinggi. Yang pasti semua sudah kami laporkan fakta sidang. Tinggal penilaian nanti dari tim asesmen terpadu.
Berarti masih menunggu dari tim asesmen terpadu ya Pak, sesuai dari hasil asesmen dan juga fakta persidangan. Kalau kami sedang menunggu petunjuk pimpinan untuk meneruskan surat tersebut kepada ketua tim asesmen terpadu. Suratnya belum dikirim kan? Suratnya belum dikirim kalau Sudah ada hasilnya kan mungkin belum ada ya? Belum ada hasilnya, belum. Nanti monggo kalau jadi memang penetapan itu secara umum ini ya, kita melaksanakan melaksanakan persidangan, menangani perkara pidana itu kan aturannya di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi memang penetapan pidana itu yang berwenang melaksanakan jaksa, penuntut umum, bukan jaksa, penuntut umum yang berwenang melaksanakan. Jadi sifatnya wewenang, boleh silahkan mau dilaksanakan atau tidak. Namun memang ada penetapan yang sifatnya wajib dilaksanakan, seperti penetapan mengeluarkan terdakwa dari rumah tahanan, itu wajib, ada di pasal 199. Atau penetapan terkait memenang mengadili, nah itu wajib, namun bisa dilakukan keberatan. Itu. Pak, berarti agenda depan Mungkin selanjutnya apa? Agenda depan tadi sebagaimana Mas Hakim sampaikan terhadap AKRI, ya kan, ditunda 2 minggu untuk putusan. 2 minggu. Ya, terhadap Amar Zoni, agendanya adalah pledoi, ya kan, keberatan atau tanggapan atas tuntutan. Jadi sidang selanjutnya tanggal 30. Ya minggu depan kan pledoi itu. Jadi kalau alasannya itu kenapa 12 tahun ya ada pertimbangan tadi. Yang minggu lalu ada hadir toh, yang AKRI membuka semua fakta itu, ini kan, nah itu kita jadikan fakta hukum. Kalau dari pihak kuasa hukum Ahmad ada kejanggalan dari tuntutan dari JPU sendiri gimana nih Pak Kareza? Yang jelas saya sudah sampaikan, ada dakwaan 114 ayat 1. 114 ayat 1 juga kita baca Undang-Undang 35 2009 maksimal berapa? Ada Pak? Tuntutannya secara maksimal berarti ya? Bukan maksimal, maksimalnya berapa? Bahkan kami tidak maksimal. Karena kan menimbang jumlah barang bukti dan lain sebagainya. Berarti masih ada Masih diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 12 tahun itu. berarti ada pertimbangan dalam akal meringankan sendiri. Itu yang memberatkan, meringankan, kami sampaikan dalam tuntutan.